Banyak orang itu mengatakan bahwasanya yang namanya ahli sunnah wal jamaah itu kan dari Imam Asy'ari. Yang mana Imam Asy'ari sendiri dulu ialah Mu'tazilah. Karena Imam Asy'ari dulu tumbuh besar didikan Abu Hasyim Al-Jubari. Kemudian berubah menjadi panutan orang aswaja sedunia. Itu menandakan, apakah itu menandakan bahwasanya sanad itu sebenarnya itu kurang senang kalau sanad itu. Kayaknya semua ilmu harus pakai sanad. Saya sudah katakan, ilmu ada dua ilmu, yang mudah dan yang susah. Yang sulit butuh sanad, makna sanad butuh guru. Yang mudah tidak butuh guru. Kalau semua ilmu butuh guru, ruwet alasannya. Ruwet urusannya. Apa? Gurune sing amot, terus akhirnya ada mazhab, ada filosof, ada sebuah pemikiran yang batil namanya mazhabut taklimi. Ini pemikiran yang salah, yang menandakan semua harus butuh guru lah. Hanya yang susah yang butuh guru, yang mudah nggak butuh guru. Kalau semua butuh guru, terus apa? Rasulullah nggak pernah ngajarin ngarang kitab 20 jilid Al-Um, Mukhtasar Muzani, itu semua hadis. Rasulullah pernah ngomong semuanya itu? Tidak. Cuma Imam Syafi'i otaknya beristinbat di situ. Beristinbat. Oke, kembali ke maudhu. Imam Asy'ari ketika umur 40 tahun mengumumkan tahajudnya. Mengumumkan apa? Tahajud itu apa? Kembali dari mazhab Mu'tazilah. Itu bukan bukan sekonyong-konyong, bukan langsung, akan tapi itu adalah akumulasi dari perjalanan spiritualnya mencari mazhabul haq. Sebelum Imam Asy'ari banyak orang yang bermazhab ahli sunnah wal jamaah. Seperti Muhammad ibn Hullab, seperti Al-Qalanisi, seperti siapa itu gurunya Al-Jailani itu, Ahmad bin Hanbal, ada lupa saya namanya, Al-Muhasibi, Harith Al-Muhasibi. Orang-orang seperti itu disebutkan dalam mazhab Imam Asy'ari, dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah dengan lafaz udamaul ashab, teman-teman kita yang dahulu. Pasti itu. Kalau dalam kitab-kitab itu waqala udamaul ashab. Makna udamaul ashab adalah orang-orang yang bermazhab ahli sunnah wal jamaah sebelum Imam Asy'ari. Mazhab ahli sunnah wal jamaah bukan miliknya Imam Asy'ari. Mazhab ahli sunnah wal jamaah adalah mazhabnya dari zaman sahabat dan Rasulullah. Sebelum Imam Asy'ari banyak sekali orang-orang yang bermazhab ahli sunnah wal jamaah. Terus kenapa kok dibilang Asy'ari? Karena ketika itu Imam Asy'ari yang menjadikan dirinya ikon ahli sunnah wal jamaah. Imam Asy'ari datang ke tempat-tempatnya Mu'tazilah. Ketika itu Mu'tazilah itu mempunyai apa ya? Didukung oleh negara. Politik yang mengenai sekarang kan Saudi menganut mazhab Wahabi, Iran menganut mazhab Syiah. Disebut ya begitu Mu'tazilah dulu itu. Didukung oleh negara. Lah Imam Asy'ari ini nggak didukung oleh negara. Dia datang ke tempat-tempatnya orang, ngajak debat, ayo debat karo aku. Sampai dibikin nangis. Sampai ketika itu pembesar Mu'tazilah nggak mau ketemu Imam Asy'ari. Beliau tidak kurang akal. Ketika pembesar Mu'tazilah bikin pelajaran, bikin pengajian kayak gini, dia nyuruh orang, wanita-wanita dulu. Nanti kalau dia ngomong ini, tanya itu. Benar ketika dia ngomong, para wanita tanya, loh kalau begini bagaimana? Gurunya Mu'tazilah ini ngomong, saya
baru omongannya Asy'ari dari kamu. Siapa yang ngajarin pertanyaan ini? Pasti Asy'ari. Imam Asy'ari ini, beliau ini benar-benar menjadi ikon. Menjadi ikon mazhab ahli sunnah wal jamaah ketika zamannya. Beliau apa ya? Membukukan dalil-dalil aswaja. Dalilnya sudah ada, cuma ketika itu belum terlalu familiar dibukukan. Dan beliau menciptakan dalil-dalil yang baru. Satu hal mungkin mempunyai banyak dalil. Anda kalau mau ke Surabaya, kan penunjuk jalannya akeh toh. Situ ke sini. Oh, lewat sana bisa, lewat sini bisa, lewat situ bisa, lewat sini bisa. Tujuannya cuma Surabaya. Begitu juga mazhab Ahlul Haq. Setiap sesuatu yang benar bisa mempunyai banyak dalil. Tapi sesuatu yang salah tidak mungkin mempunyai satu dalil pun. Suatu hal yang benar bisa mempunyai banyak dalil. Keberadaan Allah benar, dalilnya pasti banyak. Karena itu kan ada namanya dalilul hudud, dalilul imkan, dalilul inayah. Ada 10 atau 12 dalil. Banyak sekali. Ada yang banyak banget dalilnya. Karena benar. Tapi ketidakadaannya Tuhan tidak mungkin punya dalil. Yang mereka sebutkan bukan dalil, tapi seperti dalil. Nah, Imam Asy'ari ini membukukan dalil-dalil yang lama dan membuat dalil-dalil yang baru. Bukan hanya itu, mempelajari mazhabnya yang salah dan mengcounter mazhab yang salah. Kerjaannya seperti itu. Setiap hari nantang Mu'tazilah. Ayo, sing pengen debat karo aku ning omahku. Kalau nggak ada yang datang, dijabari. Ada kayak gitu kan. Jangankan ke tempat musuhnya. Teko ning omahe kadang melayu. Oh, sekarang ini apa namanya? Banyak orang yang mempunyai kekuasaan dan mempunyai uang mendukung mazhab yang salah. Padahal Imam Asy'ari zaman dahulu seperti itu juga, tapi tidak menghalangi beliau untuk menyebarkan mazhab abadan. Dari zaman dahulu mazhab ahli sunnah itu nggak ada dibutuhkan. Mazhab yang batil pasti disupport dengan kekuasaan, dengan duit, dengan macam-macam. Nah, dengan kegigihan Imam Asy'ari membela mazhab ahli sunnah sampai dinisbatkan mazhab ahli sunnah identik dengan bukan maknanya ini mazhab Imam Asy'ari, beda jauh loh ya. Nggak ada sanadnya ke La Abu Hashim. Bahkan loh ya, tarojuknya Imam Asy'ari dari mazhab Mu'tazilah menunjukkan kebesaran dan kedalaman ilmunya beliau. Anda mikir, orang yang tumbuh di kalangan Mu'tazilah, dididik Mu'tazilah oleh bapaknya, oleh bapak tirinya, bukan bapak tirinya. Tiba-tiba suatu saat keluar dari Mu'tazilah dan menjadi musuh bebuyutan Mu'tazilah. Itu kalau hendak orang jos nggak berani. Dan beliau sampai meninggal tetap dalam mazhab ahli sunnah dan menjadi ikon ahli sunnah. Itu kalau tidak benar-benar ketekunan dan kebulatan tekadnya, mustahil. Ada orang yang ngomong, oh enggak, itu gara-gara Nabi ya. Mimpi Nabi atau apa, itu puncak dari kegundahannya dan kegalauannya. Tapi sebelumnya, rujuk dari mazhab itu adalah sebuah akumulasi. Akumulasi apa yang membuat dia galau. Di puncak kegalauannya itu, beliau mimpi Nabi, menguatkan tekadnya. Secara normal, beginilah yang terjadi di dunia. Sanad atau tidak sanad,
Wallahu a'lam. Menurut saya laisa muhimman. Mazhab ahli sunnah la sanada wala syai' wala muhim. Mazhab ahli sunnah dalilun akli. Kaifiyat aqwaid shahihah, akidah yang benar adalah ahli sunnah. Akidah yang benar, akidah ahli sunnah adalah akidah yang benar. Bukan hanya itu, metode pembuktian akidah tersebut. Dua. Akidah yang benar kita namakan ilmu tauhid. Metode pembuktian akidah tersebut kita namakan ilmu kalam. Itu mazhab ahli sunnah. Kalau Anda bisa itu, walaupun Anda nggak ada sanad, muskilan. Kadang-kala orang itu betul sedikit kok. Kemudian dikembangkan lagi. Selama perkembangannya benar, walaupun nggak ada sanad, tetap dia dibilang benar. Kalau dia punya sanad, tapi salah, bagaimana? Apakah tetap dianggap dia benar, walaupun ada sanadnya? Mazhab Asy'ari bukan milik Imam Asy'ari. Dinisbatkan ke Asy'ari karena beliau menjadi imam. Itu wajar. Mazhab Wahabi, apakah milik Muhammad bin Abdul Wahab? Enggak. Tapi kenapa kok dinisbatkan ke Muhammad bin Abdul Wahab? Wahabi. Hah? Paham kan sekarang? Karena beliau yang paling vokal. Begitu pula Mazhabul Asy'ari. Dinisbatkan karena beliau adalah ikon paling gigih memperjuangkan mazhab ahli sunnah wal jamaah, dan karena peran yang sangat besar terhadap mazhab ahli sunnah sampai dinisbatkan mazhab ahli sunnah itu ke beliau. Itu sebuah kemuliaan. Paham ya? Al-Mawaqil atau ada anak-anak kalam fadhi. Mana kalam fadhi omong kosong adalah nisbat sanad Imam Asy'ari ke Wasil ibn Aqra. Kalau memang itu benar, terus kenapa? Aman. Kalau memang itu benar, kenapa? Apakah itu membuat mazhab ahli sunnah salah? Paham ya? Sanad atau tidak sanad tidak membuat sesuatu yang benar menjadi salah atau salah menjadi benar. Wallah, mazhab ahli sunnah itu saya bilang mazhab yang paling yang paling realistis. Dari awal Asy'ari salah. Di dalam matan mutun yang paling kecil, kita kalau belajar mazhab ahli sunnah biasanya itu dengan kholidah bahiyah. Di dalam kholidah waqala Asy'ari kada wasawab khilafu. Di dalam level kholidah bahiyah, Asy'ari berkata sedemikian rupa, yang benar sebaliknya. Karena tolak ukurnya bukan ini perkataan Asy'ari, akan tetapi ini benar atau Anda punya akal kan? Anda lihat beda sama Wahabi. Pasti wahada qala Ibn Taimiyah wa huwa shawab. Kalau diprotes ente ngelawan Syekhul Islam, takut. Apakah gara-gara ini perkataan Ibn Taimiyah ini benar? Apakah sebaliknya gara-gara ini benar Ibn Taimiyah harus mengatakan ini? Ya ini kan makna kata-kata Imam Ali, ikrifil haq ta'rif ahla. Tahu mana yang benar, kemudian Anda ketahui siapa yang mengikuti ini. Jangan gara-gara ini katanya kiai, berarti ini benar, salah balikannya. Kalau kiai dia pasti mengatakan, paham kan? Kalau Anda paham itu, Anda akan paham kerancuan yang terjadi di Indonesia. Berapa banyak ketua parpol yang diputuskan, berapa banyak habib yang diputuskan, berapa banyak kiai yang diputuskan, ketua ormas yang diputuskan. Gara-gara dia ketua ormas, ketua ini, ketua itu,
harus benar omongannya. Saya bilang wallahu a'lam, tolak ukurnya kembali. Siapapun. Hah? Siapapun. Siapapun, kecuali Nabi. Nabi nggak mungkin salah, maksum. Selain itu, hah? Ada kemungkinan salah. Tapi ada masalah begini. Saya paham bahwa itu meskipun tingkah